Diore. Oh, Diore SLX. Tapi lebih baik dituntun saja. Nanti ada tempat-tempat yang dimana jantung bisa berdetak jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Kalau sobat saya depan ini pelan-pelan itu karena kekenyangan. Monggo Bu. Terdengar nafasnya ya. Ada suara mo. Karena nanjaknya bikin detak jantung jedak jeduk. Mending remnya yang bagus. Ya. Karena rem itu keamanan, safety itu nomor satu. Yang nomor satu, XTR. Iya. Sobat Goweser, ini kami mau ke Biara Gedono. Nah, ini menjemput sobat dulu, Pak Sabar, pakai sepeda Nuk Proof, bahan aslinya titanium, harga sultan pasti itu. Nah, kalau saya pakai ini sepedanya, sepeda Technium, bahannya dari kromoli, lumayan. Kita mau masuk ke sana, tapi lebih baik dituntun saja, karena ini menyeberangi jalan raya, ini jalan provinsi, karena bis lewat di sini. Lebih baik dituntun, lebih aman, sambil tengok kanan kiri. Nah, ini lewat desa, kita akan menikmati perjalanan. Yuk, ayo sobat goes, kita naik sepeda. Ya, kanan kiri sangat hijau, sangat asik dengan udara pagi yang menyegarkan. Ini belum nanjak, nanti ada tempat-tempat yang dimana jantung bisa berdetak jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Ini masih ya, nanjaknya cuma sedikit. Monggo Bu. Ini ada kebun singkong, ini rumput gajah. Kayaknya di sini banyak yang memelihara lembu atau sapi. Kalau sobat saya depan ini pelan-pelan itu karena kekenyangan. Nggak tahu tadi sarapan apa. Sarapan blungkon. Sarapan apa? Kadal. Sarapan kadal katanya. Memang dia itu termasuk kanibal. Ini termasuk papasaurus, makan segala sesuatu. Ya, ini lewat kampung, tapi ini nanti akan tembus di jalan besar. Meskipun jalan besarnya juga tidak terlalu ramai, karena memang di pedesaan.
Nah, itu ada anak-anak kecil juga goeser. Tentu konteks tertentu ya, tidak seperti berusabar ini melanglang buana. Kita sapa dulu. Halo cewek-cewek. Halo cowok-cowok. Ya. Ya, hidup itu menyenangkan dan orang-orang juga menyenangkan. Jadi sapalah dengan ramah supaya mereka juga merasa bahwa banyak orang itu juga baik. Melihat hidup lebih baik. Sapalah, ramahlah. Anggap semua sebagai teman, sahabat. Dan itu membuat mereka, kita juga happy. Karena hidup sesungguhnya memang ada banyak kebaikan Tuhan. Betul kan? Oke. Sebentar lagi turunan. Saya harus hati-hati. Jadi pegang dulu stang dengan dua tangan dulu. Nah, sebentar. Oke. Nah, sekarang udah siap. Ayo sobat semua. Nah, itu di depan jalannya lebih lebar, lebih ramai, tapi juga tetap asik. Halo. Halo. Nah, ini jalan mulai naik ini ya, pelan-pelan saja, santai saja. Ini bukan lomba, ini hanya mencari sehat dan happy tentunya. Sepeda Sultan memang bagus. Dan Pak Sabar termasuk orang yang suka merawat sepeda. Jadi sepeda-sepedanya semua bersih, kempling. Tidak seperti sepeda yang belakangnya. Nah, dia ketawa ketiwi sendiri tuh. Puncak Merbabu kelihatan. Nah, itu di depan atas sana. Meskipun ada banyak kabut atau mega yang menutupi. Nah, ini jalannya lebar tapi sepi. Bukan karena pandemi, tapi memang jalan ini termasuk jalan yang bagus tapi tidak begitu ramai. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti sambung lagi karena ini baru nanjak agak serius. Saya harus pakai dua tangan untuk mengalahkan tanjakan ini. Wah, tapi masih kuat. Oke, nanti aja. Kalau nanjak, maka crank atau gear depan bisa diperkecil. Sebaliknya, gear belakang disebut sprocket itu dibuat yang besar. Dengan memakai
Nah, ini namanya shifter. Shifter atau pemindah gigi. Silahkan belakang sproketnya diperbesar, gearnya diperbesar supaya lebih ringan. Nah, sudah lebih ringan sekarang. Tidak begitu ngos-ngosan. Ya, santai saja. Kalau ada teman yang goes tanjakan, buru-buru ingin cepat menyelesaikan, nah teknik itu tentu salah. Tidak perlu buru-buru menyelesaikan, dinikmati saja kayuhannya, dinikmati pemandangannya, santai saja, malah justru akan kuat selesai mengalahkan tanjakan. Demikian juga kalau tanjakan ekstrim, jangan buru-buru, jangan emosi mengejar orang. Kekuatan orang beda-beda, jantungnya beda-beda, paru-parunya beda, sehingga kita harus memahami diri sendiri. Kalau tanjakan berat sampai ban depan naik-naik, lebih baik posisi tubuh Anda agak ke depan supaya bobot kita berada di depan. Kalau bobot kita cenderung di belakang, tidak maju, maka bisa ban depan terangkat-angkat atau bahkan kita terbalik, atau dalam bahasa Jawa jempalik. Ini masih landai-landai saja. Nah, cuma nanti turunannya memang akan panjang dan curam, maka perlu hati-hati. Ah, ini bro, sabar, gimana ini? Halo, pagi. Salam sehat. Habis sarapan kadal. Makanya dia sarapannya sarapan kadal. Kadalnya masih hidup tuh di dalam perut, sehingga dia harus pelan-pelan. Oke, sampai di sini dulu. Nah, nanti disambung lagi. Saya akan berhenti sebentar untuk minum dulu sebentar. Oke. Ayo sobat semua. Oh, ini pemandangannya bagus. Di atas sudah kelihatan warna merah-merah. Itu genteng atau atap Biara Gedono. Dan ada warna biru serta putih paduan di atas. Itu kabut atau mega dengan puncak merbabu. Nah, itu asik sekali. Ini di desa Sugih Waras. Nah, cocok gitu ya. Sugih tur waras. Dalam bahasa Indonesia, kaya dan bahagia karena sehat. Sugih itu kaya, waras itu sehat.
sudah kaya, badannya sehat. Nah, dengan cara apa? Ya olahraga, menjalani hidup, happy saja. Karena falsafah atau filosofi di banyak budaya, misalnya Cina, Latin, sehat itu kekayaan yang terbesar. Jadi kalau kita sehat, berarti kita kaya. Berbahagialah kita kalau kita sehat. Sebab kalau kita sehat, makan apa saja nyaman, enak. Tidur juga nyaman, enak. Nah, di depan itu ada tanjakan itu. Tanjakannya menantang. Tapi saya mau mencoba untuk menaklukkannya dengan satu tangan. Kalau ini sih kayaknya masih bisa. Tapi kalau mau ke Gedono nanti 1 kilometer mau naik ke Biara Gedono, tentu tidak bisa pakai satu tangan karena nanjaknya bikin detak jantung jedak jeduk. Nah, ayo sobat, ini nanjak nih. Nah, sudah dengan gaya walking in the air, berusaha sabar, dan itu membutuhkan tenaga besar. Kalau posisinya tidak duduk di atas saddle, butuh tenaga besar, tapi juga asik, perlu dipelajari. Tanjakannya semakin kelihatan. Jangan lupa shifter digunakan, gear belakang atau sprocket diperbesar, dipindah ke gear yang besar, dan crank gear depan dipasang yang kecil. Ya, walking in the air. Iya. Dalam bahasa Inggris, walking in the air atau walking on the air. Nah, yang penting mudeng karepe ya. Itu teknik khusus. Kalau ada tanjakan, bisa jadi teknik itu dilakukan. Lebih cepat, tapi butuh tenaga besar. Kalau terlalu lama, ya menghabiskan nafas itu. Wah, lumayan juga ya. Memang kalau bersepeda hanya dengan satu tangan, lihat, kalau tidak terlalu ekstrim nanjaknya, masih bisa Pertapaan Gedono. Habis desa Sugihwaras, kita lewat desa Kembang. Lumayan berkeringat. Nah, ini sampai di lapangan Kembang. Ini lapangan sepak bola. Seringkali ini dipakai
Tapi pandemi kemarin memang membuat lapangan ini jadi sepi. Mungkin karena juga harus jaga jarak, prokes dan segala macamnya. Sini ada koperasi susu, gedung KSU Ngudi Luhur, Ploso Randuacir, tempat pelatihan anggota unit susu, unit saprodi, gabungan kelompok tani, Gapoktan Ngudi Mulyo. Di daerah sini banyak yang memelihara sapi perah dan kita bisa setor ke situ. Nanti bisa dikirim ke pabrik untuk dibuat produk olahan. Ada kefir, ada yogurt, ada macam-macam. Oke, kita berhenti dulu. Kita sampai di pertigaan, dimana kalau ke sana kita akan ke Biara Gedono. Kalau ke sana bisa ke Getasan, Kopeng, kalau belok kiri ke Tajuk, tapi juga bisa sampai Kopeng. Udaranya sejuk pagi ini, nyaman, segar. Kita istirahat dulu karena habis ini nanjak, tapi ya cukup ringan, nggak berat. Tapi nanti 1 kilometer di bawah Biara, nah itu yang berat. Oke, sambung lagi sebentar. Seramik. Iya, seramik. Ini grup setnya XCR. XT. Ada ini XCR, tapi ini XT. Ini XCR. Depan ini oh, Diore SLX. Ya. Tapi bagaimanapun juga ini sepeda Sultan. Jadi ya. Yang penting remnya yang bagus. Ya. Karena rem itu keamanan, safety itu nomor satu. Yang nomor 1 XTR. Iya. Terus ini pakai fabric. Nah. Jadi lebih pakem daripada cantilever. Oh iya. Nah ini tambah pengetahuan. Dan ini memang titanium. Jadi termasuk sepeda mahal, bagus, tapi kalau diangkat sangat ringan. Ayo kita naik lagi. Di sini suasananya memang terdengar kicauan burung, ya kan? Terdengar nggak ya? Kalau aslinya terdengar. Kanan kiri hijau, seger. Nah, bagus. Depan itu tanjakan, tapi masih cukup kuat. Bagi pemula tanjakan ini memang berat, tapi bagi kita yang sudah terbiasa, nah ini tentu ringan. Dengan satu tangan pun bisa, asal sproket dan crank sudah diatur sebelumnya.
Ya, lumayan tanjakannya. Daerah sini ada suara mo katanya mo atau mu ya. Sini banyak yang memelihara sapi karena tanam-tanaman di musim panas pun sini tidak kekurangan air, selalu tetap hijau meskipun musim panas. Karena kelembaban cukup tinggi di daerah ini. Ini Kecamatan Getasan, desa, kalau tulisannya JETAK, Jetak, tapi lidah Jawa mengucapkannya Jetak. Jetak. Ya. Di sini jarang yang punya rumah tingkat. Karena memang di sini pedesaan, bahkan boleh dibilang ini di Jetak ini perkampungan terakhir di lereng Merbabu, tapi tentu di sisi lain, karena di sisi lain ada juga desa-desa yang lebih tinggi, misalnya Cundel, Ngaduman, Gedong. Nah itu lebih tinggi, tapi dan itu desa terakhir di bawah atau lereng Merbabu, tapi sisi lain, bukan di sisi sini. Lain waktu kita bisa mengunjungi Ngaduman, Cundel, Gedong. Di sana juga asik. Oke sobat semuanya, oh ini ada turunan. Tidak bijaksana kalau pakai satu tangan. Jadi kalau turunan harus dua tangan supaya kokoh ya. Jadi saya akan berhenti sebentar. Halo. Akan berhenti dulu sebentar. Nah kalau ke kanan itu ada embung di sana. Jadi semacam embung itu ya penampungan air dalam jumlah yang cukup besar, luas di atas lereng Merbabu ini. Tunggu sebentar. Alan. Ayo. Oke. Nah, ini nggak sampai 1 kilometer sih ke arah Gedono. Jadi ini desa terakhir di bawah Gedono. Sudah mulai nanjak-nanjak. Jadi memang harus sudah disiapkan kreng, ditempatkan di posisi terkecil. Nah, ini krengnya. Nah, ini sudah diterkecil, dan kemudian ini sproketnya ya, bisa diperkecil. Ya. Oke, kita akan siap naik. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Iya.
Monggo Bu. Ya, ini kita naik. Cuma saya dalam posisi sambil pegang HP. Jadi satu tangan pegang HP, satu tangan pegang stang. Jangan dicontoh. Tapi karena yang jelas kalau turunan ya jangan, itu bahaya. Kalau tanjakan ya tidak seberbahaya kalau turunan dalam posisi atau kondisi satu tangan. Nafas sudah mulai memburu. Ingat, ini bukan balapan, ini acara bukan cari kecepatan, tapi cari sehat dan happy. Sehingga santai saja, tidak perlu mengejar, tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu tergesa-gesa. Santai, dinikmati setiap kayuhannya. Say hello dulu bagi ibu-ibu di sini. Monggo Bu. Ini suasana pedesaan di sini. Sangat nyaman. Monggo Bu, nderek langkung. Ramah juga ya. Memang kita harus ramah. Kalau kita ramah dengan orang lain juga cenderung ramah dengan kita. Lah kalau orang lain diam saja, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ramah, sopan. Kalau lewat ketemu orang, ya kita sapa. Perkara mereka menyapa atau tidak, no problem. Yang penting happy. Nah, kalau Anda lihat jalannya nanjak nggak? Oh, itu kan nanjak. Ya. Nah, ini pupuk campuran ya gambut, ya kotoran, bisa sapi, bisa yang lain, dan beberapa probiotik lainnya. Biasanya dipakai untuk menyuburkan tanaman. Ini ada kol, ada lombok, ada ubi, ente, misalnya kimbol, ada singkong, alpukat banyak di sini, ada cengkeh juga. Kalau pohon-pohon besar, suren misalnya, atau sejenis lain yang bisa cepat besar, bisa juga ditanam. Tapi jelas sangat sepi, sangat nyaman, sangat tenang, sangat menguras tenaga dan nafas. Santai saja. Nah, di sini tanjakan sangat terasa. Tenang saja.
kameranya agak goyang-goyang karena saya harus menahan, mengatur nafas, mengatur langkah, menstabilkan stang, sambil konsentrasi mengabadikan momen ini. Monggo Bu. Terdengar nafasnya ya. Memang ini nanjak ya. Sampai di buk sini kita berhenti dulu. Sebenarnya bukan karena nggak kuat, berhenti dulu sebentar ya. Monggo. Ayo. Ya. Nanjak sambil nyanyi. Naik, naik ke puncak gunung, ngoyo. Tapi ini nyaman sekali, so. Udaranya sejuk, kicauan burung terdengar jelas, kanan kiri hijau. Wow. Ayo teman-teman. Ya. Ini nanjak. Kalau saya dalam posisi pakai satu tangan, tentu sangat berat dan bahaya. Jadi saat ini saya mendokumentasi perjalanan ke Ngedono dengan jalan kaki. Nggak apa-apa, daripada bahaya, ya kan? Yang penting sehat. Biasanya saya kesini ya naik sepeda, dinaiki sampai sana. Tapi sekarang ini memang sengaja saya nuntun saja. Ya, itu Pak sabar. Bisa duluan. Oke, sobat semua. Kita lanjut lagi. Sayang sekali mendung tebal sehingga puncak Merbabu tidak kelihatan dari sini. Ya. Tanaman lombok. Yuk, lanjut lagi.
Bali kalau kita naik goes tanjakan ekstrim santai saja. Nah, Biara Gedono dari istilah biara atau orang sini menyebutnya pertapaan. Ini memang sebuah tempat pertapaan. Kalau biara ini karena di sana ada komunitas para biarawati. Ada sekitar 30-an biarawati yang tinggal di sini dari ordo terapis. Ordo terapis ini ordo pendoa. Jadi kalau sehari itu ada 24 jam, maka diciptakan sistem di setiap jam, berarti ada 24 tempat paling tidak. Didirikanlah biara dari ordo terapis dengan konsep bahwa setiap jam ada biara yang mendoakan dunia ini. Tidak ada jam di mana tidak didoakan. Nah, biara ordo terapis ini dengan disiplin tinggi mereka mendoakan dunia ini, mendoakan perdamaian, mendoakan ketentraman, mendoakan supaya di bumi ini tercipta kondisi yang kondusif untuk semua makhluk. Tidak hanya antar manusia dengan hewan, dengan binatang, tapi juga tumbuhan dengan alam. Terjadi harmoni. Inilah ordo terapis. Dan dengan sangat disiplin, saya pernah mencoba mengikuti retreat di sini, tidur di sini, tapi jam 3 kurang 10 kami harus sudah bangun untuk mengikuti misa di sini. Ya, jam 3 kurang 10. Sebenarnya saya juga masih ngantuk. Biasanya paling bangun ya jam 6, goes sebentar atau berenang sebentar, baru mengerjakan yang lain. Tapi di Biara Gedono ini saya mewajibkan diri untuk mengikuti, dan memang berat. Jam 3 kurang 10 pagi sudah mulai dengan ibadah. Itu dalam bahasa Arab. Ibadat sama saja kebaktian atau misa, dengan lagu-lagu khas Katolik yang bernuansa Gregorian, sangat tenang, sangat teduh. Bagi orang-orang tertentu, ketenangan, keteduhan itu sangat menenteramkan. Tapi bagi yang belum terbiasa, ketenangan, keteduhan membuat pikiran bisa kemana-mana malah. Tapi yang jelas tenang, hening, teduh itu sangat penting. Nah, ini ada area yang cukup terbuka. Sebenarnya di bawah situ ada guanya, dan gua itu bisa juga untuk ibadah di sana. Didesain khusus memang. Dan
Arsitektur dari Biara Anggedono ini dulu dibuat oleh almarhum Romo Mangun dari Jogja. Kalau Anda tahu Kalijodo, nah Romo Mangun dulu tinggal melayani di daerah tersebut dan membuat daerah tersebut tertata dengan baik. Nah, seni arsitekturnya Biara Anggedono dibuat oleh almarhum Romo Mangun yang sangat terkenal. Nah, teman saya sudah sampai di atas. Ini ada penduduk yang memang kerjasama dengan biara. Monggo Pak. Membersihkan tetean supaya tertata kembali. Sekenginjang Bu. Nggih. Nah, di situ ditanami ada cengkeh, ada kopi, salak juga, ada alpukat, macam-macam. Monggo Pak, ngatas-ngatas Pak. Nah, ini bisa ke gua. Gua ini sakit lewat mriki nggih Pak nggih? Oh, ngadap mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Ya, ke arah gua ternyata bukan ini tapi di bawah. Dulu ketika cengkeh harganya bagus, wah ini bisa memproduksi cengkeh dan daunnya pun ternyata bisa diolah menghasilkan minyak cengkeh yang juga banyak dari daunnya. Tentu dengan proses penyulingan dan teknik tertentu. Ini kopi. Oke. Nah, sobat semua, sudah dekat. Dan karena ini kompleks biara, maka orang tidak boleh membuat suasana gaduh, ramai atau teriak-teriak. Tentu tidak boleh. Dulu para pesepeda boleh sampai di lokasi, tapi karena pada banyak orang yang tidak tahu, ada yang pakai mobil atau pakai sepeda dan berbicara keras karena agak jauh itu. Padahal sebenarnya memang ada himbauan untuk menjaga ketenangan. Akhirnya biara membuat aturan supaya yang boleh masuk hanya mereka yang akan berdoa atau retreat di dalam. Bagi yang tidak berkepentingan, maka mereka dihentikan di tempat ini. Nah, ada simbol larangan ini. Goeser dulu bisa sampai tempat sana, sekarang nggak boleh, hanya sampai sini parkir. Nah, itu bangunan arsitektur karya almarhum Romo Mangun. Bro Sabar sudah menunggu di sini.
Sungai Tilir. Oke. Ya. Tapi nelang siran, isti. Oke, sebentar ya. Izin sekedap ya, Pak. Nah, jadi kita harus menjaga ketenangan. Say hello dulu sama Bapak. Ini karya Romo Mangun, arsitekturnya, dan memang kalau Anda masuk sangat bagus. Ini ada jalan salib. Biasanya para pendoa bisa mengikuti prosesi jalan salib. Ada tempat-tempat untuk tenang. Nah, di sana itu biara Gedono. Ya. Sebentar lagi kita akan turun. Nah, kalau goes turunan, hati-hati. Tentu tidak boleh satu tangan, apalagi lepas los, nggak boleh. Harus pegangan dua tangan. Dan tekniknya tidak boleh duduk. Sesekali direm pelan-pelan, set, supaya tidak terlalu kencang. Apalagi kalau bergelombang. Jangan duduk, tapi shocknya adalah di kaki, sehingga kontraksi dari turunan ini tidak berakhir di kepala, pusing atau terlempar, melainkan terkompresi di kaki, sehingga hentakannya tidak akan terasa. Itulah fungsi shock. Nah, selamat menuruni, hati-hati karena turunan justru lebih berbahaya. Oke, inilah biara atau pertapaan Gedono. Salam sehat dan happy.